Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar. Ya, dimanapun kalian berada, Guru Atu malam ini ada di Pesanggerahan, selalu memberikan ujangan-ujangan untuk para sinar, khususnya agar para sinar semakin kuat keyakinannya, tebal imannya, pengertiannya semakin meningkat, kesadarannya semakin meningkat, keikhlasannya semakin meningkat, semangat belajarnya pun semakin meningkat dan dipraktikkan. Kan itu kuncinya, kita belajar apapun yang kita dengar, yang kita lihat, kalau kita tidak mempraktikkan kan tidak ada gunanya. Oke, kembali Guru Atu berpesan kepada semua para sinar, semoga para sinar jangan pernah runtuh imannya karena ujian, banyak persoalan hidup. Akhirnya kita jadi males belajar, merasa rugi belajar. Bengiring Ratu Prabu Angling Dharma benglah diajari spiritual tapi hidup nukewah. Jangan berpunya pikiran begitu. Karena sejatinya orang belajar maupun orang tidak belajar, orang rajin sembahyang maupun orang tidak rajin sembahyang, tetap kita hidup di dunia ini akan menemui namanya suka duka, duka suka, siang malam, baik buruk, senang susah. Karena itu sudah memang takdir. Kita hidup pasti ada mati, kita sehat pasti ada sakit, sakit ada sehat, ada kematian. Jadi jangan karena itu kita artinya menjadi manusia-manusia yang justru membenci hal yang bersifat kebenaran dan kebaikan. Kalau kita dalam hidup hanya berpatokan bahwa kita merasa diri sudah tobat, jadi orang yang tidak baik menjadi orang baik karena sudah belajar spiritual, jadi muridnya Ratu Prabu Angling Dharma, sudah rajin sembahyang, rajin jikir, rajin kemana-mana maturan, sudah punya titel spiritual jadi jero atau mungkin jadi apapun secara hukum adat, hukum agama, sudah sering sembahyang di teater, sudah sering meyadnya, sudah menjalankan apa petunjuk dari Guru Atu, misalnya kalian masih banyak susahnya, jangan itu menjadi patokan. Karena sadarilah bahwa sejatinya ujian manusia itu selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah berhenti. Selama napas masih dikandung badan, selama Tuhan masih berikan napas, masih kita bisa melihat langit, masih kita menerima angin, sinar matahari masih menginjak bumi, masih kita menikmati semua yang ada di alam semesta. Kita semua yang tercipta di dunia ini memang menerima takdir itu, baik buruk, senang, suka duka. Jadi jangan kita yang mengatur, karena kita punya karma. Kecuali kalian menjadi malaikat, tidak mungkin kalian susah, tidak mungkin kalian pernah sakit, tidak mungkin kalian mati, tidak mungkin kalian lara atau menderita hidupnya. Karena jadi manusia, namanya manusia, kita terlahir membawa karma, membawa utang. Ya tentunya utang itu harus kita lunasi atau kita bayar atau kita cicil. Utang karma itu kan namanya utang perbuatan. Perbuatan kan ada dua, perbuatan baik dan buruk. Kalau perbuatan yang baik ya udah pasti hasilnya baik-baik saja, yang menyenangkan, yang bikin hati bahagia. Tapi kalau karma yang buruk, otomatis yang kita terima hal yang buruk. Misalnya kita sering sakit, kita mungkin sering mendapatkan ya ujian, musibah, pemantapan. Jadi kesempatanlah kalian pada saat belajar ini, pada saat menghadapi ujian cobaan itu, kalian mempunyai suatu pegangan, suatu punya pengetahuan, mempunyai pengertian, jadi kalian tidak tersesat. Jadi kalian bisa menerima ujian itu sebagai bentuk daripada berkah, karena kalian diberikan kesempatan untuk membayar utang karma. Kalau kita tidak mau bayar utang karma, utang itu suatu saat akan tetap diminta oleh beliau. Lantaran siapa dipakai alat untuk meminta utang kita? Karena dulu kita punya utang. Untuk itulah marilah kita sadari dengan belajar spiritual, tentunya kita harus sadar dan yakin, tentunya dengan adanya musibah ujian itu kita sambut dengan sukacita. Dalam arti sukacita adalah artinya kita berterima kasih, bersyukur kita dalam keadaan sehat batin lahir, pada saat kalian sudah punya pegangan pengetahuan, punya ilmu pengetahuan dasar yang membuat kita paham dan mengerti atas ujian cobaan itu sebenarnya kan bayar utang karma, dan juga diberikan kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan, rezeki dan segalanya. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma. Di samping kita dengan adanya ujian itu kan Tuhan menguji iman kita sejauh mana manusia punya iman. Jangan pernah menyalahkan keadaan, tetap kita mohon banyak pengampunan
yakinlah kalau kita sudah banyak mohon pengampunan, selalu dekat sama Tuhan, selalu rajin belajar spiritual, dekati gurunya, laksanakan petunjuk gurunya, jalan hidup kalian ke depannya pasti semakin baik. Bahkan banyak mujizat, banyak akan lantaran-lantaran orang atau siapapun yang di dunia ini akan dipakai alat untuk menolong atau menyelamatkan hidup kita pada saat kita memang butuh pertolongan, pada saat kita susah. Makanya banyak tanam karma kebaikan. Yang penting dasar tulus ikhlas sebagai kemampuan. Oke, itu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga para sinar terus semangat. Ada waktu latihan lah di rumah. Misalnya latihan mengeluarkan 5 unsur. Pancoma budu, sat padat, air, panas, angin, gas. Caranya kan sudah sering Guru Ratu sampaikan. Mohon izin patuannya masing-masing agama Hindu. Contohnya Ratu Idesang yang Widiwasa yang mohon izin mengeluarkan unsur padat. Ya, bayangkan apa padat. Kalau terasa padat, agak keras kaki tangannya, matur susmu Ratu Idesang Widiwasa. Nah, begitu juga keluarkan unsur air, panas, angin, gas. Kalau unsur padat itu kan efeknya itu adalah kita akan semakin padat secara spiritual, rezeki kita padat, yang baik-baik padat. Untuk kesehatan tubuh otot jadi kuat. Kalau air untuk spiritualnya latihannya biar kita semakin tenang, semakin sejuk. Ya, artinya kalau untuk kekuatannya, kalau air itu kan bisa bikin orang beku. Kalau ada musuh beku kamu. Begitu juga ilmu padat. Untuk kekuatannya adalah kalau ada musuh diam di tempat, atau ilmu kaku dia kan padat. Kalau untuk angin atau panas dulu unsur panasnya, kalau untuk spiritual kita akan semangat, kita punya power untuk kesehatan agar peredaran darah lancar, ada energi negatif, ada kekuatan apapun yang masuk dalam tubuh kita akan lenyap, dilebur karena hawa panas. Ya, untuk organ-organ tubuh yang sakit diobatin. Nah, untuk angin, kalau untuk spiritualnya kan angin itu kan rezeki. Semoga dengan kalian belajar spiritual dan latihan itu rezeki kalian di mana-mana seperti angin bisa ada kalian dapatkan. Kalau akasa alam pikiran adalah sesuatu yang luar biasa, biar pikiran kita selalu damai, sejuk, dan kekuatannya lah apa yang kita pikirkan semoga terwujud, tapi sesuai dengan karma kalian masing-masing. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Semangat LAD, hidup jaya merdeka rahayu.